Berarti Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita, Das'at, hati-hati sampean. Kamu mengaku Islam, agamamu Islam, khitan Islam, nikah syariat Islam, KTP Islam, tapi belum tentu kalian mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang bisa mati kafir? Banyak. Siapa? Contoh, anak muda, Lempox. Ada juga di Jogja. Wah, saya kira cuma di Makassar tahu Lempox. Dia campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, tidak mau terbuka mulutmu itu. Ngelem. Mabuk, pas mabuk setengah, diambil motornya. Bayangkan dek, orang mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal. Jatuh, dia sempat teriak, kurang ajar, siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Pas mati kafir. Kenapa? Ada khamar dalam perutnya. A'udzubillah min zalik. Dan yang paling terancam mati kafir siapa? 17 April yang lalu, mereka yang terima serangan fajar. Wane piro. Itu bos, hati-hati ya. Yang saya khawatirkan, yang sangat saya khawatirkan, siapa? Perokok. Khawatir aja saya perokok. Mana ada di Timur Tengah katakan rokok makruh? Semua bilang haram. Coba, semua ulama Timur Tengah mengatakan haram. Hanya ada sebagian di Kenapa? Karena yang bilang makruh juga merokok. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Beleng-beleng itu dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Ya dongo. Dongo itu kalau ke Gerung bilang dungu. Nauzubillah min zalik. Ya. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Boncengan sama cowoknya. Bayang. Ceweknya kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Korban Dilan. Coba, pelukan. Nama saya paling takut itu di jalan raya orang pacaran. Sebab dia tidak perhatikan spion dan tidak perhatikan lagi klakson, apalagi kalau sudah disentuh-sentuh dari belakang. Hilang konsentrasi, bos. Dia lagi berdua-duaan, mati kafir. Nauzubillah min zalik. Maka inilah sebabnya Allah selalu ingatkan, hati-hati, bisa kalian mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min zalik. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Ternyata dari dulu 1400 tahun yang lalu Allah sudah informasikan kepada kita, hati-hati kalian, banyak Islam pencitraan. Jangan, kata Allah, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak orang Islam pencitraan. Mau pilkada, pilpres, pilcaleg, penampilannya kalah Ustadz Das'at. Pakai sorban, pakai gamis, pakai songkok, rapat songkoknya, tulis baleho, Allahu Akbar. Tidak pernah didapat di masjid. Katanya, keluar masuk masjid kalau mau pilpres, pilkada, pilcaleg, sudah terpilih, tidak pernah lagi kelihatan di masjid. Islam pencitraan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya bos, sebentar, ndak enak rasanya kalau saya ceramah kau kasih edar ini, bos. Seolah-olah kau bilang isi ini untuk honornya Ustadz. Ndak enak, bos. Sebentar pedarkan ini, sebentar. Kalau perlu nanti saya ngisi. Sendiri saya isi ya. Sebentar isi itu, sebentar. Nggak enak, mengganggu konsentrasi. Sebentar ya. Ya. Nah, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan,
Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Hah? Kita di dalam masjid ini masa ada setan? Ada? Masa ada setan kita lagi dengar ceramah? Ada, setannya berupa handphone. Orang sudah, Ustaz sudah ceramah masih begitu. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan dulu HP bos, simpan dulu. Nggak enak kita ceramah. Siaran langsung baru nggak ada pulsanya. Sekali dilihat ada HP-nya, simpan dulu HP, simpan dulu ya. Selama kau pegang itu HP-mu dek, kau nggak konsentrasi, pasti itu. Yang kau lihat apa? Monitor. Kau nggak dengar dan nggak simak itu ceramah. Sebentar lah itu. Ya, mau lihat ceramah saya, nanti lihat saja saya di YouTube saya, ada di channel saya. Ketawa saya serius sini. Nah, sebentar ya. Nah, catat-catat boleh ya. Saya dek nggak pernah mondok. Nggak pernah saya mondok. Di mana saya belajar agama? Sebegini. Saya catat, pulang saya baca lagi sebelum saya tidur. Karena memori paling kuat merekam ketika mau tidur. Yang penting itu yang terakhir kau baca, ulang. Tapi kau nonton lagi lagu dangdut, yang terakhir yang dangdut itu. Nah, ya, sebentar ya. Nah, malah di Sulawesi Selatan ada ibu-ibu ngefans betul sama saya. Kira-kira umurnya 55 tahun. Saya lagi ceramah, dia membelakang. Dalam hati saya, barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata diambil handphonenya, selfie. Saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga ibu? Selesai saya ceramah langsung dia bilang, Ustaz, boleh selfie? Sini bu. Selesai selfie lah bilang, Ustaz, boleh cium? Mau cium saya? Enggak boleh. Dia bilang, enggak nafsu Ustaz, cari berkah. Enggak boleh. Ngamu istriku di rumah. Seandainya kau masih muda, bolehlah. Simpan dulu HP-nya ya. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, bayangkan Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Garis bawahi itu, kasih stabilo, kasih bol, cetak miring. Penting sebaik-baik salawat. Biasanya kita Nabi Muhammad SAW. Artinya itu bos. Muhammad SAW. Yang jelas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak, terserah. Mau pakai Sayyidina boleh, tidak mau pakai tidak usah. Penting jangan kau salahkan orang yang berbeda pendapat sama kamu. Ini anak-anak ini sekarang yang komunitas-komunitas hijrah, gampang sekali mengkafirkan orang. Baru belajar agama 6 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Paham agama setengah-setengah. Semua orang dikafirkan. Berbeda dengan manhajnya, salah, bid'ah, masuk neraka. Kau panitia hari kiamat? Ada anak-anak sekarang gampang betul dia kasih bid'ah-bid'ah orang. Hanya alasan apa? Asumsinya satu apa? Tidak ada pada zaman Nabi. Semua kalau tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah itu sesat masuk neraka. Hanya itu pola pikirnya. Tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah itu sesat itu masuk neraka. Bayangkan kalau itu hanya pola pikirmu, maka berapa banyak ini kita nanti masuk neraka gara-gara itu. Saya pun bisa masuk neraka sekarang gara-gara itu. Apa? Mic, pakai ceramah, jangan pakai mic. Tidak ada mic pada zaman Nabi. Kemarilah kita ceramah, tidak usah pakai mic. Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ayo kau dekat di belakang. Tidak. Ya, jangan pakai karpet bos. Jangan pakai karpet kau sholat. Tidak ada pada zaman Nabi itu. Dan lebih penting, tidak ada pada zaman Nabi mushaf, Quran dalam bentuk kitab. Tidak ada pada zaman Nabi. Yang kau ngaji pakai itu, pakai kau pelepah daun kurma. Sampai saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa ini Ustaz As'ad? Bicara sunnah-sunnah baru kau tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Seenakmu kau ngomong situ.
Dia bilang apa? Di Facebook, di wall saya, dia bilang, buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak. Malah marah istri saya. Dia bilang kasih kotor-kotor bantal.